Om Swastiastu, selamat sore Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah struktur 1 di materi modeling market struktur sederhana. Pada kesempatan hari ini akan mempresentasikan tentang materi yang kita buat. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, saya I Gusti Agung Sri Bintang dan Dinasti dengan NIM 2024 6212101. Kenalkan, nama saya Komang Tridita Indrani Maheswari dengan NIM 202462121057. Kenalkan, nama saya Kisha Natavia Briantin dengan NIM 20246212121058. Kenalkan, nama saya Imade Audrey Hadamsari dengan NIM 20246212121062. Kenalkan, nama saya Gusti Ngurah Nurata dengan NIM 22462121078. Kenalkan, nama saya Muhammad Muzamil dengan NIM 202462121097. Perkenalkan, nama saya Imade Dewangga Prabawapara dengan NIM 202462121081. Baik, pertama ada karakteristik desain. Jadi ini ada gambar konsep yang kita buat untuk market struktur kali ini. Desain ini memiliki karakteristik yang khas, yaitu bentuk yang organik dengan lengkungan alami tanpa sudut yang tajam. Strukturnya tampak dinamis, mengikuti alur gerakan alami seperti pertumbuhan spiral pada makhluk hidup. Setiap elemen terlihat alami, seolah-olah tumbuh secara natural, bukan dibuat secara kaku. Selain itu, garis dan lengkungannya berfungsi secara struktural, menjadi bagian penting dari kerangka dan bukan kekerasan semata. Next. Elemen desain yang diadopsi yaitu kerang ya. Desain bangunan ini menggunakan garis-garis lengkung yang membungkus sisi luarnya menciptakan bentuk yang halus dan organik. Elemen-elemen vertikal di dalamnya juga dibuat melengkung, membentuk rangka utama yang kokoh. Nah, bisa dilihat adaptasinya. Kita menggunakan elemen-elemen lengkungan supaya menciptakan bentuk yang kokoh seperti em, elemen yang kita ambil ya. Secara keseluruhan, struktural bangunan menyerupai rangka cangkang kerang, namun dengan sentuhan modern yang membuat tampilannya lebih segar dan inovatif. Next. Keunggulan desain dari cangkang kerang yaitu yang pertama, dia itu memiliki estetika yang unik, di mana bentuk organik memberikan identitas visual yang kuat dan mudah dikenali. Yang kedua, ada kekuatan alami di mana mengadopsi prinsip pertumbuhan alami untuk menciptakan struktur yang efisien dan kokoh. Yang ketiga, responsif terhadap lingkungan, yaitu desain yang fleksibel dan alami untuk mendukung adaptasi terhadap kondisi alam sekitar. Yang keempat, ada nilai simbolik, melambangkan perlindungan, pertumbuhan, dan keharmonisan dengan alam. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, structure in nature sendiri adalah prinsip di mana alam membentuk struktur-struktur yang efisien, kuat, dan adaptif. Struktur alami seperti cangkang daun, dan tulang menunjukkan bagaimana beban dapat didistribusikan secara merata melalui bentuk, dengan penggunaan material yang minimal namun tetap menghasilkan kekuatan maksimal. Dalam maket ini, kami meniru karakteristik cangkang kerang yang memiliki bentuk melengkung. Bentuk lengkung ini bukan hanya memberikan estetika organik, tetapi juga berfungsi untuk memperkuat struktur secara alami. Gaya tekan yang diterima oleh permukaan cangkang disalurkan dan disebarkan secara merata melalui kurva lengkung, sehingga mampu menahan tekanan tanpa memerlukan struktur yang tebal dan berat. Next. Baik, selanjutnya tektonika struktur. Struktur pada bangunan ini terbuat dari rotan atau bambu kecil yang lentur namun kuat. Sambungan pada bangunan ini menggunakan tali, lalu rangka tersusun dari lengkungan vertikal dan lingkaran horizontal, membentuk kubah seperti sekang yang vertikal menahan tekanan sematan dari elemen horizontal, menjaga kestabilan dengan gaya tarik. Bagian bawah yang berfungsi sebagai penopang utama.
menyalurkan beban ke titik tengah bawah layaknya sistem struktur ringan. Lalu prinsip tektonika pada bangunan ini itu sambungan, ikatan, dan material dibiarkan terlihat. Next. Inspirasi desain dari bentuk cangkang kerang, di mana desain bangunan ini terinspirasi dari bentuk cangkang kerang yang memiliki karakteristik organik dan alami. Bentuk lengkung dinamis dan sistemnya struktur alami cangkang kerang yang mengikuti pola pertumbuhan spiral atau melengkung diaplikasikan pada desain bangunan ini. Bisa dilihat pada gambar di samping, di mana hal ini terlihat pada garis-garis lengkung yang melingkupi sisi luar maket dan elemen-elemen vertikal yang melengkung, menyerupai struktur rangka cangkang kerang. Next. Alasan memilih kerang. Di sini kami memiliki beberapa alasan yang logis dan detail yang mencakup aspek fungsional, estetika, dan filosofis. Yang dimana pertama yaitu kekuatan dan efisiensi struktural alami, di mana bentuk cangkang yang optimal, cangkang kerang secara alami berevolusi untuk memberikan kekuatan maksimal dengan penggunaan material minimal. Bentuk melengkung dan bergelombang pada cangkang mendistribusikan tekanan secara merata ke seluruh struktur yang menjadikannya sangat tahan terhadap beban eksternal. Ini adalah prinsip dasar desain struktural yang efisien. Lalu, lapisan dan komposisi material, di mana struktur kerang terdiri dari beberapa lapisan material yang berbeda, seringkali termasuk kalsium karbonat yang keras dan lapisan organik yang lebih fleksibel. Kombinasi ini memberikan kekuatan dan ketahanan terhadap retak, di mana seorang arsitek dapat mengambil inspirasi dari komposisi tersebut untuk menciptakan material komposit bangunan yang lebih kuat dan ringan. Next. Lalu ada geometri melengkung untuk rentang lebar, di mana bentuk melengkung pada banyak cangkang kerang memungkinkan mereka untuk menutupi area yang relatif luas tanpa memerlukan banyak penyangga internal. Nah, prinsip ini dapat diterapkan pada desain atap atau struktur bentang lebar pada bangunan, yang menciptakan ruang interior yang luas dan bebas dari kolom. Lalu yang kedua, ada adaptasi dan ketahanan terhadap lingkungan. Ini mana pertama, perlindungan dari elemen. Cangkang kerang berfungsi sebagai pelindung bagi organisme di dalam tekanan air, benturan fisik, dan kondisi lingkungan yang keras. Lalu arsitek dapat mengadaptasi prinsip ini untuk merancang bangunan yang tahan terhadap cuaca ekstrim, gempa bumi, atau kondisi lingkungan spesifik lainnya. Aerodinamika dan hidrodinamika alami, beberapa bentuk kerang memiliki karakteristik aerodinamis atau hidrodinamis yang meminimalkan hambatan fluida atau air atau udara, di mana ini dapat menjadi inspirasi untuk desain bangunan yang lebih hemat energi dalam menghadapi angin atau bangunan yang terapung. Next. Lalu ada contoh implementasi konseptual, yang dimana ada atap, bentuk melengkung cangkang dapat diadaptasi menjadi atap bentang lebar yang ringan dan kuat, memungkinkan ruang interior bebas kolom. Lalu ada fasad, di mana tekstur dan pola permukaan kerang dapat menjadi inspirasi untuk desain fasad yang unik dan memberikan perlindungan terhadap cuaca. Lalu ada struktur pendukung, di mana prinsip distribusi beban pada cangkang dapat diterapkan pada desain elemen struktural seperti kolom atau balok yang lebih efisien. Lalu ada ruang interior di mana bentuk spiral atau ruang berlapis pada beberapa kerang dapat menginspirasi tata ruang interior yang dinamis dan menarik. Next. Selanjutnya, ada pun prinsip dalam struktur. Yang pertama, ada kestabilan, di mana bentuk lengkung dari maket ini membantu distribusi beban secara merata ke titik dasar, namun bagian bawah tampak mengerucut dan tidak tumpunya kecil. Maaf, titik tumpunya kecil.
Ini bisa membuat struktur mudah goyah jika tidak ditahan oleh alasnya, yakni styrofoam dalam kasus ini. Kemudian solusinya itu bisa menambahkan penopang horizontal atau kaki lebar di dasar agar maket bisa berdiri stabil tanpa alas bantal. Kemudian yang kedua ada keseimbangan. Struktur tampak cukup simetris radial dari atas, sehingga pembagian beban ke kiri dan kanan cukup seimbang. Jika bagian puncak kerang ini lebih berat atau tertarik ke satu sisi, bisa terjadi ketidakseimbangan. Kemudian yang ketiga, ada rotan yang digunakan cukup tebal dan terlihat kuat dalam arah lengkung besar, di mana titik-titik sambungan menggunakan ikat kabel, menggunakan benang hitam yang sangat bagus untuk memperkuat koneksi dan menjaga agar rotan tidak bergeser. Lalu yang keempat, kekakuan di mana struktur tampak baik pada arah lengkung utama yakni rangka keluar, tetapi pada elemen vertikal yang lebih tipis bisa rawan goyah jika tidak diberi tambahan penguat. Saran pengembangan yakni struktur dasar, buat rangka kaki lebih lebar atau menambahkan base yang nyatu. Lalu struktur tengahnya ditambahkan tulangan silang seperti jaring-jaring ringan untuk menambah kekakuan. Lalu struktur atasnya pastikan bagian mahkota kurang ringan dan seimbang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan nilai-nilai dan konsep. Jadi, konsep utama dari desain ini adalah mengadopsi kekuatan alam ke dalam arsitektur modern melalui inspirasi bentuk cangkang kerang. Tema yang diambil dalam konsep ini adalah alami, fleksibel, kuat, dan elegan. Nilai-nilai dan konsep. Yang pertama itu ada struktural organik. Menggunakan prinsip pertumbuhan alami, spiral atau melengkung, yang ditemukan pada kerang untuk menciptakan bentuk bangunan yang tidak hanya estetis tapi juga kuat dan efisien secara struktural. Yang kedua, efisiensi material dan energi. Sama seperti kerangka yang menggunakan sedikit material untuk menghasilkan perlindungan maksimal, desain ini berupaya menciptakan bangunan hemat material dan tahan. Yang ketiga, ketahanan lingkungan. Mengadopsi filosofi adaptasi terhadap lingkungan keras, bangunan ini dirancang untuk tangguh terhadap angin kencang, cuaca ekstrim, atau bahkan potensi bencana alam. Dan yang terakhir, simbolisme kehidupan dan perlindungan. Kerang adalah simbol perlindungan dan kehidupan. Menggunakan bentuk ini berarti menawarkan tempat yang aman dan nyaman bagi penghuninya, dengan kesadaran mendalam akan hubungan manusia dengan alam. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, yang selanjutnya adalah estetika market dari estetika struktur market ini. Nah, market yang terinspirasi dari kerang ini menghadirkan kesan dinamis dan mengalir lewat garis-garis lengkung yang membungkus sisi luarnya. Bentuknya yang membulat dan melengkung menciptakan kesan organik dan natural, seolah tumbuh dari tanah dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Lekuk-lekuk halus membuat struktur ini tampak ringan, namun tetap kokoh, memancarkan kekuatan tersembunyi dari bentuk alamiah. Setiap elemen tidak hanya mempercantik tampilan, tapi juga mendukung fungsi struktural, memungkinkan ruang interior luas tanpa banyak kolom penyangga. Dengan geometri spiral yang halus, maket ini juga memunculkan nuansa futuristik tentang hubungan baru antara arsitektur dan alam. Nah, berikut adalah hasil dokumentasi pada minggu pertama. Dan ini dokumentasi progres untuk minggu kedua. Baik, sekian atas presentasi kami pada hari ini. Saya tutup oleh Param Santi. Om Santi, Santi, Santi.